Bahkan nenek saya pun pernah marah. Oh gitu? Iya, marah, dimarahin, dipukul malah. Oh nggak mendukung ya? Nggak nyangka, karena Oh, kan kita gitu. setiap main nyebelin. Seniman sejati itu pertama di dalam berkarya, dia pasti mengutamakan karya dulu. Karena aktor sama artis itu beda menurut saya. Beda, artis belum tentu jadi aktor. Tapi aktor sudah bisa menjadi artis. Kalau mau maju ya kita harus belajar sama yang lebih pengalaman. Ya kan? Karena pengalaman guru yang baik. Habis minum madu langsung jadi awet muda, tambah cantik, itu bagaimana? Bisa ngilang kayak di Hattori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Mama Vero kedatangan bintang tamu yang sudah sangat terkenal, yang sudah membintangi banyak sekali judul film, baik layar lebar maupun sinetron ya. Ini adalah Bang Habibie. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Ma Vero gimana, sehat? Alhamdulillah. Pengen tahu nih nama lengkapnya Bang Habibie itu siapa? Karena saya taunya tuh hanya Habibie aja. Nama lengkap sama nama panggungnya tuh apa Bang? Kalau nama panggung sama ya, kayak nama panggilan Habibie juga. Karena memang nama identik, nama panggilan dari kecil. Iya iya. Kalau nama lengkap dia nama lengkap Abdullah. Oh Abdullah. Ya, nama pendek simpel. Yang panjang nama bokap malah. Oh gitu. Iya, Abdullah bin Said Alwi. Agak Timur Tengah emang. Oh gitu ya. Makasih nih Bang, udah mau datang ke podcast Mama Vero ya. Jauh-jauh dari Jakarta datang ke Bandung. Kalau ke Bandung ini udah berapa kali? Udah berapa sering ke Bandung? Kalau ke Bandung sering cuman beberapa kali yang stay itu 2-3 kali deh. Hadir acara-acara nikah, acara teman. Hal apa sih yang bikin abang tertarik pada dunia peran ini ya, dunia sinetron kayak gitu? Kalau tertarik awalnya iseng-iseng ya, karena kita bukan keluaran IKJ segala macam. Tapi lama-lama karena memang ada berasa tantangan yang cukup luar biasa untuk memainkan karakter yang bukan kita biasakan sehari-hari, jadi tertarik untuk lebih dalam lagi. Hal tersulit selama abang berakting di depan kamera itu apa Bang? Hal tersulit mungkin bukan saya aja mungkin semua aktor besar pun seperti Reza Rahardian mungkin itu bakal mengalami untuk kontrol ketenangan. Karena itu hal yang paling sulit didapati sama seorang aktor. Kontrol ya, kontrol ketenangan. Karena kalau ketenangan nggak dapat ketika berakting, nah itu yang sulit. Oh gitu ya. Kalau untuk respon keluarga nih, begitu tahu abang muncul di layar televisi itu gimana tuh responnya? Kalau respon bukan keluarga aja, tangga, keluarga, bahkan nenek saya pun pernah marah. Oh gitu? Iya, marah, dimarahin, dipukul malah. Oh nggak mendukung ya? Nggak nyangka, karena kan gitu. kita setiap main nyebelin. Nyebelin, jadi penjahat terus. Jadi orang jahat terus iya. ya? Tapi nggak sampai luar, di TV aja. Jadi nggak ke bawah ya? Nggak ke bawah. Nggak ke bawah di dunia nyata ya? Paling aksen dialog yang ke bawah. Oh gitu? Iya. Kalau kepuasan apa ya, kan kalau ini nggak hanya dari uang aja ya, jadi kalau kepuasan batin yang didapat dari dunia entertainment itu apa aja Bang? Kalau selain uang pribadi ya, secara di luar keuangan, karena seorang seniman pun di zaman sekarang karena kerja pasti untuk mencari uang. Betul. Tapi seniman sejati itu pertama di dalam berkarya, dia pasti mengutamakan karya dulu.
dia pasti mengutamakan apa yang dia perankan itu harus bagus, ya kan? Karena aktor sama artis itu beda menurut saya. Beda, artis belum tentu menjadi aktor, tapi aktor sudah bisa menjadi artis. Nah, karena beda style, beda style. Aktor itu selalu mengutamakan memperdalam karakter sebelum masuk ke dalam scene untuk berakting. Itu beda sama artis. Kalau artis sekarang di scene saja masih bercanda kadang tuh. Mau take diambil gambar masih bercanda, joget-joget TikTok segala macam. Itu kacau tuh gitu. Udah beda banget ya. Iya beda. Terus berapa kali ya kemelekatan peran yang akhirnya itu kebawa di kehidupan nyata gitu. Dan bagaimana cara mengatasinya, Bang? Kalau secara karakter secara karakter kebawa ke realita kehidupan tuh belum pernah, alhamdulillah. Tapi yang sering itu aksen dialog. Saya pernah berperan sebagai Mamat ini. Saya berduel sama Rifnu Wikana jadi partner di film Bahasa Bugis. Dan itu nggak ada timing lama, jadi di calling malam sama PH-nya, di calling malam jam 1 bahkan tuh. Kita negosiasi budget, begitu deal datang ke lokasi di Pulau Seribu, langsung dikasih tahu paginya. Ini bahasa Bugis asli, sedangkan saya lidah Betawi nih. Terus gimana? Nggak gampang. Jadi hari itu juga kita nggak di base camp seharian tuh, sampai hitam. Dari pagi sampai mau maghrib itu kita bermain sama nelayan, ngambil aksen, baru belajar dialog Bugis. Itu tantangan, tapi suka kita begitu. Untuk mendalami banget itu ya. Itu 7 hari, selama 7 hari kita dialek Bugis, dan sampai ke rumah 2-3 hari masih ke bawah. Gitu. Aksen Bugis. Jadi yang kebawanya itu ketika nyokap Umi nanya minta sesuatu, saya lupa karena udah lama. Minta sesuatu, kita jawabnya pakai bahasa Bugis. Gitu. Bibi ada ini, dan ada mah. Masih bahasa Bugis. Masih nyambung. Ngomong apa lu? Nggak ada. Masih kaget ya, Umi. Itu kalau kita mainkan peran secara dalam, secara secara betul-betul memperdalam karakter, pasti bakal ke bawah. Terus siapa nih orang yang paling berjasa di dunia seni peran ini buat Bang Habibie? Kalau berjasa banyak ya yang berjasa, saya nggak bakal lupa tuh. Teman-teman yang udah ngebantu, kenalin ke produser, ke sutradara, ke PH-PH, bahkan aktor-aktor di lokasi yang membantu, menyupport untuk lu kalau bagus begini yang ngajarin di lokasi. Karena kalau mau maju ya kita harus belajar sama yang lebih pengalaman, ya kan? Karena pengalaman guru yang baik. Jadi senior yang di lokasi, ya kita banyak tanya. Banyak cara, gimana nih cara menghandle nyamannya, kelemahan gitu, karena semua pemain itu punya kelemahan. Kalau untuk pesan moral nih buat siapapun yang ingin memasuki dunia peran ya, kira-kira hal apa yang harus mereka persiapkan? Kalau persiapan itu bukan hanya sekedar bisa dialog. Karena banyak yang minta, ikut gue dong, gue pengen syuting dong, Yeah. Dan itu nggak gampang. Banyak yang minta syuting ketika depan kamera, dengkulnya gemeter. Boleh ditanya sama kawan-kawan yang lama gitu, yang berpengalaman. Banyak ya, bahkan yang pengalaman pun kalau lagi moodnya nggak bagus, kenyamanannya nggak dapat di set, gagu, bisa nggak tenang dia syuting di dalam berakting. Jadi nggak bisa sembarangan orang untuk terjun ke dalam entertain tanpa ada pengalaman, langsung dapat peran. Ini makasih banyak loh Bang udah mampir ke podcast Mama Vero. Semoga Abang makin sukses terus. Amin. Sehat ya. Banyak tawaran main film gitu ya Bang ya. Untuk teman-teman semua yang sudah menonton channel Mama Vero dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Dadah.